Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda, Prodi S1 Farmasi angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gel. Definisi: gel umumnya merupakan suatu sediaan semi padat yang jernih, tembus cahaya, dan mengandung zat aktif. Merupakan dispersi koloid, mempunyai kekuatan yang disebabkan oleh jaringan yang saling berikatan pada fase terdispersi. Gel adalah pembawa yang digunakan dengan tujuan pemberian obat pada bagian mukosa, salah satunya adalah mukosa mulut. Jenis-jenis: berdasarkan jenis fase terdispersi, gel fase tunggal terdiri dari makromolekul organik yang tersebar merata dalam suatu cairan sedemikian hingga tidak terlihat adanya ikatan antara molekul yang makro terdispersi dan cairan. Gel sistem satu fase: yang pertama makromolekul organik, kedua tersebar homogen, yang ketiga tidak terlihat ada batas antara fase air dan gelling agent. Gel sistem dua fase terbentuk jika massa gel terdiri dari jaringan parti gel yang terpisah. Gel sistem dua fase: yang pertama terdiri dari partikel-partikel kecil yang terpisah, misal gel aluminium hidroksida. 2. Ukuran partikel terdispersi cukup besar, bentonit magma. Contoh bentonit magma, gel aluminium hidroksida. Berdasarkan sifat koloid, gel anorganik, gel yang terdiri dari sistem dua fase, contohnya adalah gel aluminium hidroksida dan bentonit magma. Gel organik satu yang terdiri dari satu fase, contohnya adalah karbopol dan teragakan. Berdasarkan sifat pelarut, hidrogel terbentuk dari molekul polimer hidrofolik yang berikatan melalui ikatan kimia. Hidrogel mempunyai tegangan permukaan yang rendah dibandingkan biologi dan jaringan sehingga meminimalkan kekuatan absorpsi gradasi sel. Hidrogel bersifat lembut, lunak, dan elastis sehingga meminimalkan iritasi. Organogel. Organogel pelarut bukan air atau pelarut organik. Contoh suatu polietilen dengan BM rendah yang terlarut dalam minyak mineral dan didinginkan secara coklat dan dispersi logam stearat dalam minyak. Serogel dihasilkan oleh evaporasi pelarut sehingga yang tersisa hanya kerangka gel. Kondisi ini dapat dikembalikan pada keadaan semula dengan penambahan agen yang mengembangkan matriks gel. Contoh gelatin kering, teragakan riboson, dan associators, dan selulosa kering dan polyethylene. Komposisi: yang pertama ada sampel kulit buah rambutan atau Nephelium lefacium L, air suling, aluminium foil, etanol 96%, gliserin, karbopol, metil paraben, dan yang terakhir triethanalamin atau T. Cara pembuatan gel: yang pertama metode pelelehan atau fusion. Di sini zat pembawa dan zat berkhasiat dilelehkan bersamaan dan diaduk sampai membentuk fase yang homogen. Dalam hal ini perlu diperhatikan stabilitas zat berkhasiat terdapat suhu yang tinggi pada saat pelelehan. Yang kedua, trirurasi. Zat yang tidak larut dicampurkan dengan sedikit basis yang akan dipakai atau dengan salah satu zat pembantu. Kemudian dilanjutkan dengan penambahan basis. Dapat juga digunakan pelarut organik untuk melarutkan terlebih dahulu zat aktifnya, kemudian baru dicampur dengan basis yang akan digunakan. Evaluasi gel. Pengujian stabilitas gel. Pelaksanaan uji stabilitas fisik pada sediaan gel sebagai obat sariawan yang dilakukan yaitu: A. Organoleptis. Pemeriksaan organoleptis meliputi pengamatan kejernihan, warna, dan bau. Gel yang stabil harus menunjukkan karakter yang sama berupa kejernihan, warna, dan bau yang sama
setelah penyimpanan dipercepat. B. Homogenitas. Selain gel yang dihasilkan dioleskan pada sekeping kaca, kemudian diamati apakah terdapat bagian-bagian yang tidak tercampurkan dengan baik. Gel yang stabil harus menunjukkan susunan yang homogen baik sebelum maupun setelah penyimpanan dipercepat. C. Uji daya sebar sampel gel. Dibebani anak timbangan di atasnya dengan beban tertentu di atas kertas berpetak ukuran 1 mm, kemudian dihitung luas penyebaran gel. D. Sineresis. Uji sineresis dilakukan dengan mengamati apakah terbentuk lapisan cairan di permukaan gel setelah penyimpanan dipercepat. Gel yang stabil tidak boleh menunjukkan sineresis. Yang terakhir, E. pH pengukuran. pH dilakukan terhadap sediaan gel yang telah dibuat sebelum dan setelah diberi kondisi penyimpanan dipercepat, yaitu pada suhu 5 derajat Celcius dan 35 derajat Celcius, masing-masing selama 12 jam sebanyak 10 siklus. Pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan kertas pH meter. Contoh formula: bahan, sampel ekstrak, keterangan zat aktif, karbopol, keterangan basis gel, T, keterangan pemberi rasa, gliserin, keterangannya humektan, metil paraben, keterangan pengawet, air suling, keterangan pelarut. Cara pembuatan formula. Pembuatan formula sediaan gel dengan basis karbopol dikerjakan dengan cara karbopol dikembangkan dalam air suling di gelas piala, didiamkan hingga mengembang selama 1x24 jam, kemudian ditambahkan T, lalu dihomogenkan. Selanjutnya ditambahkan metil paraben yang sebelumnya telah dilarutkan dengan air suling panas suhu 90 derajat Celcius. Diaduk hingga homogen. Ekstrak dicampur dengan gliserin, dicampur ke dalam basis, dihomogenkan, ditambahkan sisa air ke dalam basis, dan dihomogenkan kembali. Evaluasi formula. 1. Pengamatan organoleptik. Hasil pengamatan organoleptis formula gel. Yang pertama, sebelum penyimpanan, warnanya coklat, bau tajam khas ekstrak, rasa sedikit pahit dan pedas, bentuk kental sedikit mengalir. Setelah penyimpanan, warna coklat, bau tajam khas ekstrak, rasa sedikit pahit dan pedas, bentuk kental sedikit mengalir. Formula 2. Sebelum penyimpanan, warna coklat, bau tajam khas ekstrak, sedikit pahit dan pedas, bentuk kental tidak mengalir. Setelah penyimpanan, warnanya coklat, bau tajam khas ekstrak, rasa sedikit pahit dan pedas, bentuk kental tidak mengalir. Yang ketiga, sebelum penyimpanan, warnanya coklat, bau lembut khas ekstrak, rasanya khas sedikit hambar, bentuk kental tidak mengalir. Setelah penyimpanan, warnanya coklat, bau tajam khas bau lembut khas ekstrak, rasa khas sedikit hambar, bentuk kental tidak mengalir. Yang keempat, coklat, bau lembut khas ekstrak, rasa sedikit hambar, bentuk kental tidak mengalir. Setelah penyimpanannya, warna coklat, bau lembut khas ekstrak, rasa sedikit hambar, bentuk kental tidak mengalir. 2. Pengamatan sineresis dan homogenitas. Hasil pengamatan sineresis dan homogenitas sediaan gel. Formula gel yang pertama, sebelum penyimpanan, sineresis tidak ada, homogenitas homogen. Setelah penyimpanan, sineresis tidak ada, homogenitas tidak homogen. Yang kedua, sebelum penyimpanan, sineresis tidak ada, homogenitas homogen. Setelah penyimpanan, sineresis tidak ada, homogenitas tidak homogen. Yang ketiga, sebelum penyimpanan, sineresisnya tidak ada, homogenitas homogen. Setelah penyimpanan, sineresis tidak ada, homogenitas homogen. Yang keempat, sebelum penyimpanan, sineresis tidak ada, homogenitas homogen. Setelah penyimpanan, sineresisnya tidak ada dan
homogenitas homogen. 3. Pengamatan pH sediaan gel. Hasil pengamatan pH sediaan gel. Formula pertama, sebelum penyimpanan 7, setelah penyimpanan 7. Formula kedua, sebelum penyimpanan 7, setelah penyimpanan 6. Yang ketiga, sebelum penyimpanan 5, setelah penyimpanan 5. Formula keempat, sebelum penyimpanan kelima, setelah penyimpanan 5. 4. Pengamatan daya sebar sediaan gel. Hasil pengamatan daya sebar. Formula pertama, beban 100, sebelum penyimpanan tidak ada, setelah penyimpanan tidak ada. Formula beban 100 sebelum penyimpanan 3,8, setelah penyimpanan 3,2. Formula ketiga, beban 100 sebelum penyimpanan 3,2, setelah penyimpanan 3,4. Formula 4, beban 100 sebelum penyimpanan 4,1, setelah penyimpanan 2,8. Baik, sekian dan terima kasih atas materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan saya yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.